Dua anggota kepolisian daerah Kalimantan Barat AKBP Ida Endi Prastiono dan Brigadir Harahap ditangkap polisi di Raja, Malaysia pada Sabtu lalu di Bandara Kuching. Bersama keduanya, polisi Malaysia menyita 6 kg narkotika. Penangkapan perwira serta bintara Polri itu tentunya sangat mencoreng kepolisian Republik Indonesia. Terlebih penangkapan itu terkait dengan narkotika dan dilakukan kepolisian negeri jiran Malaysia. Bagaimana selama ini pengawasan institusi Polri terhadap internalnya terkait penggunaan serta peredaran narkoba? Bagaimana upaya nasional memerangi kejahatan narkoba berlangsung maksimal jika aparat Polri justru ikut dalam pusaran kejahatan narkoba? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Agus Trianto. Kemudian juga ada anggota Kompolnas M. Nasir dan Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat Henry Yosodiningrat. Saya langsung ke Pak Agus. Pak Agus, apa tanggapan Polri terkait penangkapan dua anggota Polri di Malaysia membawa 6 kg narkoba? Ya, mungkin perlu kita jelaskan dulu ya Mas ya, bahwa yang ditangkap pertama itu adalah seorang wanita. Ya, jadi yang bersangkutanlah ditangkap pada saat berada di Bandara Kuala Lumpur, kemudian dibawa ke Kuching. Karena informasi dari yang bersangkutan, barang tersebut pesanan milik orang lain. Nah, setelah dikembangkan oleh polisi di Raja Malaysia, kemudian dibawa ke Kuching dan ternyata dibawa ke hotel, disitulah bertemu dengan dua anggota kami. Jadi bukan anggota kami yang ditangkap di bandara. Ya, itu anggota ditangkap di hotel, di salah satu hotel yang ada di Kuching atas pengembangan dari tersangka yang sebelumnya ditangkap oleh PDRM. Siapa perempuan ini? Inisialnya S. Inisialnya S, warga negara Malaysia atau warga Malaysia? Warga negara Malaysia. Artinya ini sebetulnya sindikat gitu Pak Agus? Ya, kita kan masih menunggu nih perkembangan proses yang dilakukan oleh PDRM. Tentunya kita belum bisa mengatakan apa A atau B atau C atau segala macamnya. Kita tunggu dan monitor terus perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh PDRM. Iya, Pak Nasir, ini tanggapannya soal ini. Ya, yang pertama deskripsi kejadiannya tadi beliau sudah menyebutkan bahwa masih sedang dalam pemeriksaan yang intensif. Ya. Kita Kepolisian Republik Indonesia belum menerima secara utuh informasinya. Tapi terlepas apapun kejadian itu, menurut saya ada dua hal yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama bahwa kejadian dua anggota Polri, satu berpangkat AKBP ini dan satu adalah bintara tinggi, ini sebetulnya tidak menggambarkan anggota Polri secara keseluruhan. Memang kita harus akui bahwa ada 1, 2, 3. Tidak mengakui secara, tidak menggambarkan. Tidak menggambarkan representasi daripada 450-440 ribu iya, anggota. Tapi mewakili sebagian mungkin, maksudnya itu? Ya, mewakili sebagian kecil sekali. Tetapi yang kecil ini sebetulnya kalau tidak ada sebuah sistem untuk mengenali mereka, tidak ada surveillance yang baik untuk mendeteksi dia, maka yang kecil ini bisa merusak. Artinya selain AKBP Ida ini sebetulnya ada juga catatan-catatan lain terkait polisi yang... Saya pikir seperti itu. Jadi ini ibarat gunung es. Mungkin Pak Henry ibarat puncak gunung es. Artinya di bawahnya ini lebih besar lagi. Ada juga. Kita lihat kemarin ada brigadir yang meninggal overdosis di salah satu klub malam diskotik. Itu juga ada petunjuk-petunjuk di daerah-daerah di Sulawesi Selatan ditangkap, di Sulawesi Utara ada tangkap, Jawa Timur ketangkap. Ini menurut saya sebuah gambaran figur bagi kita yang memperlihatkan bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh pembukaan acara ini, bahwa anggota kepolisian itu terlibat dalam pusaran kejahatan narkotika. Pak Henry, ini sampai gerakan sipil Granat itu juga ikut memerangi narkotika. Kenapa ini, Pak? Pertama saya sangat prihatin ya. Kalau itu seorang katakan bintara, pemakai, itu mungkin masih dalam batas tanda kutip toleransi ya, dan tidak terlalu mengkhawatirkan. Tapi ketika ada seorang perwira menengah, konon kalau saya lihat dari riwayatnya bahwa yang bersangkutan ini pernah menduduki posisi sebagai bagian, kalau saya katakan kasubdit atau apa di narkotik ya. Dan ini bukan tertangkap sebagai pemakai, tetapi ada kaitannya dengan warga negara Malaysia ditambah dengan jumlah barang cukup banyak, sehingga saya masih nyalir ini adalah bagian dari sindikat. Itu satu. 6 kg itu bukan barang yang sedikit bagi seorang pemakai. Betul ya. Jadi saya khawatir ya kalau kita tidak bersungguh-sungguh, artinya kita harus berani
telanjang dalam tanda kutip ya. Arti institusi Polri saya harapkan itu tidak menutup-nutupi ya. Karena ini suatu kenyataan dan suatu bencana yang sedang menimpa kita ya. Bukan hanya bisa menimpa oknum Polri, bisa juga menimpa oknum Bea Cukai, oknum TNI, oknum segala macam ya. Nah kebetulan yang terungkap pertama atau tangkap ini sekarang yang dalam modus seperti ini, artinya oknum Polri. Sehingga dalam hal ini mungkin katakanlah satu alarm lah bagi institusi Polri untuk lebih mewaspadai dan melakukan pembersihan. Anda melihat bahwa Polri saat ini kurang mewaspadai terkait internalnya yang mungkin melakukan penyimpangan bisa seperti jadi itu? Mungkin terlalu percaya ya, karena mungkin suatu hal yang mustahil. Kalau terlalu percaya jadinya jadi lalai. Saya tidak akan mengatakan bahwa ini lalai ya. Mungkin terlalu percaya karena dari posisi jabatan seperti itu ya. Artinya di Kasubdit di narkotik. Secara akal sehat nggak masuk akal gitu. Tapi ini kenyataan. Nah, makanya saya katakan tadi ini suatu alarm ya. Jadi suatu peringatan, bahkan peringatan udah kencang sekali ya, sehingga harapan saya tidak kita tutupi ya. Dan saya juga mendukung apa yang dikatakan oleh Pak Kapolri bahwa akan mendesak kepada pemerintah Malaysia kalau memang ini terbukti agar dihukum semaksimal gitu ya. Ya kita sudah tahu kalau Malaysia ya hukuman gantung ya. Jadi more than 15 grams should be hanged kalau saya nggak salah. Itu ada salah satu pasal mereka begitu. Dan kita nggak perlu lagi lah memberikan pembelaan-pembelaan. Tidak perlu ada pembelaan. Nah, ini gimana Pak Agus? Gitu ya. Tidak perlu ada pembelaan lagi untuk mereka. Menurut Pak Agus gimana? Ya tentunya mungkin ya saya juga sampaikan bahwa apa yang disampaikan Bang Henry tadi ya kita juga prihatin ya. Kami mengalami suatu masalah beruntun ini beberapa hari belakangan ini. Ya tentunya ini menjadi perhatian Bapak Kapolri, untuk itu makanya tadi langsung beliau mengadakan dialog di beberapa media televisi untuk menyampaikan bagaimana sikap Polri terkait dengan permasalahan yang kita hadapi ini. Ya memang kalau bicara berbenah tentunya mungkin secara organisasi kami sebetulnya sudah sejak pertama kali mungkin mereformasi diri. Tapi dalam 3 hal reformasi itu pimpinan menyadari bahwa tentang perilaku ataupun kita katakan itu budaya dari seseorang ini memang itu yang perlu waktu untuk kita melakukan bagaimana sweet mental istilahnya dari situasi yang pernah kami alami. Artinya sebetulnya Polri juga menyadari bahwa internalnya itu dari segi perilaku dan budaya dalam tanda kutip mungkin menyimpang ini memang masih agak sulit untuk direformasi. Bukan menyimpang Mas, jadi situasi yang pernah kami alami bagaimana kami bersatu dengan teman-teman kami bukan mengatakan bahwa sikap kami waktu kami bergabung dengan ABRI dulu suatu hal yang tidak baik, tidak. Buktinya ada beberapa bagian yang memang harus kami pertahankan dengan sikap itu. Misalnya bagaimana kami tetap diatur tentang kepangkatan, bagaimana tentang penghormatan. Tapi ada beberapa di antara teman-teman kami ini yang merasa bahwa kebiasaan untuk jiwa yang terlalu arogan, mungkin egois, ini kadang-kadang kan perlu waktu. Ada yang resisten untuk secepat mungkin untuk menyesuaikan dengan alam reformasi yang ada sekarang ini. Terkait apa yang terjadi di Malaysia ini, terkait kasus ini, apa sebetulnya dengan reformasi di tubuh Polri? Ya tentunya kita menyadari bahwa belum maksimal keberhasilan yang kita alami. Walaupun tadi dikatakan oleh Pak Nasir tidak bisa mengeneralisir 425.000 personil Polri. Tapi apapun itu adanya, 1 atau 2, tetap menjadi keprihatinan kami, tetap itu mempengaruhi situasi yang ada dalam psikologis kami sebagai sesama anggota Polri. Dan Pak Kapolri sudah mengatakan komitmennya. Setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran melalui proses yang ada, kita akan tegakkan hukum. Demikian Pak Kapolri. Pak Agus, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.